Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrian Sarinur dari jurusan Teknik Kimia, Universitas Fajar Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang isu lingkungan dalam teknologi bersih dan analisis situasi, di mana akan dibagi menjadi 3 poin, yaitu isu lingkungan, teknologi bersih, dan analisis situasi. Isu lingkungan merupakan sebuah permasalahan tentang lingkungan yang kini sedang dihadapi oleh Indonesia dan negara-negara lainnya di dunia. Hal ini menjadi perhatian sejak PBB membahasnya dalam konferensi lingkungan hidup di Stockholm, Swedia. Permasalahan lingkungan dipicu oleh besarnya laju pertumbuhan penduduk, di mana hal ini menimbulkan tantangan yang coba diatasi dengan adanya pembangunan dan industrialisasi. Namun, kedua hal ini tentu akan memberikan dampak, baik positif maupun negatif. Adapun salah satu dampak negatif yang ditimbulkan ialah pencemaran lingkungan. Isu lingkungan dibagi menjadi 3, yaitu isu lingkungan lokal, isu lingkungan nasional, dan isu lingkungan global. Isu lingkungan lokal diantaranya kekeringan, banjir, longsor, erosi pantai, dan intrusi air laut. Untuk isu lingkungan nasional diantaranya kebakaran hutan dan pencemaran minyak lepas pantai. Yang terakhir, isu lingkungan global diantaranya pemanasan global, hujan asam, penipisan lapisan ozon, pertumbuhan populasi, desertifikasi, dan pencemaran limbah B3. Teknologi bersih merupakan strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif atau pencegahan dan terpadu. Hal ini perlu diterapkan pada proses produksi dan daur hidup produk, dengan tujuan mengurangi resiko yang berdampak pada manusia dan lingkungan. Prinsip pokok teknologi bersih dibagi menjadi 4. Yang pertama, mengurangi atau meminimumkan penggunaan bahan baku, air, dan energi, serta menghindari pemakaian bahan baku berbahaya dan beracun. Selain itu, perlu dilakukan pereduksian terbentuknya limbah pada sumbernya, sehingga dapat mencegah dan mengurangi timbulnya masalah pencemaran, kerusakan lingkungan, serta resiko terhadap manusia. Kedua, perubahan dalam pola produksi dan konsumsi, baik terhadap proses maupun produk yang dihasilkan, sehingga daur hidup produk harus benar-benar dipahami. Yang ketiga, adanya upaya dalam perubahan pola pikir, sikap, dan tingkah laku untuk menimbulkan kesadaran dalam menerapkan teknologi bersih. Yang keempat, menerapkan teknologi akrab lingkungan, manajemen lingkungan, dan prosedur standar operasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Produksi dengan menerapkan teknologi bersih dapat dijadikan sebuah model pengelolaan lingkungan dengan mengedepankan efisiensi yang tinggi pada sebuah industri, sehingga limbah dapat dicegah dan dikurangi mulai dari sumbernya. Penerapan teknologi bersih akan menguntungkan industri karena dapat menekan biaya produksi, terjadinya penghematan, dan kinerja lingkungan akan menjadi lebih baik. Pembahasan terakhir, analisis situasi. Untuk analisis situasi, saya mengambil contoh industri rumah jahit. Pada industri rumah jahit, jumlah pasokan kain yang digunakan sebagai bahan baku selalu dalam jumlah banyak, dengan tujuan memperoleh produk siap jual dalam jumlah yang banyak pula. Namun, untuk sebagian rumah jahit, limbah berupa kain sisa atau kain perca kerap kali dibuang dengan percuma, dan akhirnya hanya bertumpuk menjadi limbah di sekitar kediaman masyarakat. Namun, karena adanya kesadaran oleh sang pengelola industri, masyarakat, serta mahasiswa di sekitar lokasi, maka seluruh lapisan berupaya untuk menerapkan teknologi bersih untuk meminimalisir limbah yang dihasilkan. Masyarakat dibantu oleh mahasiswa
serta pengelola industri berupaya untuk melatih dan mengajak sebanyak mungkin masyarakat untuk berkreasi dan berinovasi dalam mengelola sisa kain untuk dijadikan bahan kerajinan siap pakai guna memperindah rumah. Selain dapat menguntungkan dari segi pengurangan jumlah limbah yang dihasilkan, penerapan teknologi bersih ini juga sangat berdampak pada perekonomian di sekitar industri rumah jahit. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menyimak. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kritik dan saran, silahkan isi di kolom komentar ya. Jangan lupa di like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.